Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kami ucapkan pada rekan-rekan peserta Korika AI Training for Everyone. Senang sekali pada kesempatan berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk belajar bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salma Rizkina Putri yang akan menemani jalannya sesi diskusi hari ini. Sedikit mengenai training ini, AI Training for Everyone adalah bagian dari program AI Opportunity Fund Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korika bekerja sama dengan FPPN dan didukung oleh Google serta ASEAN Development Bank. Program ini dirancang untuk dapat diikuti oleh semua kalangan, bertajuk AI for Everyone, berstandar internasional, dan telah dilaksanakan di berbagai negara lain, termasuk Jepang, Korea, Australia, Taiwan, Vietnam, dan masih banyak lagi. Training ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mulai dari dasar hingga penerapan praktis Artificial Intelligence atau AI, termasuk pengenalan generatif AI dan prinsip responsible AI, agar peserta memahami penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Selain itu, training ini bersifat interaktif sehingga peserta dapat bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman secara langsung. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, jika nantinya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, baik terkait eh, modul-modul di sini ataupun terkait hal lain yang masih berhubungan dengan AI, maka sangat dipersilakan. Mungkin untuk membuka suasana di pagi hari ini, izinkan saya sedikit memberikan pantun. Pergi ke pasar membeli kue, singgah sebentar bertemu kawan lama. Semoga hari Cakep. ini penuh ilmu, semoga hari ini penuh ilmu dan diskusi berjalan hangat terasa. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan memasuki agenda pertama yaitu review materi AI Fundamentals. Untuk review course pertama AI Fundamentals akan saya bawakan sendiri. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, jika rekan-rekan mengunjungi LMS kami, learning.korika.id, maka rekan-rekan sekalian akan mendapatkan berbagai course yang mana course pertama adalah terkait AI Fundamentals. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan review satu persatu untuk setiap modulnya. Jadi di sini kita akan mulai dari modul pertama yaitu pengenalan kecerdasan artifisial. Nah, di modul ini mungkin rekan-rekan sekalian akan mendapatkan materinya secara lebih lengkap di LMS dan di sini kita akan melakukan review supaya dapat menjadi pemantik diskusi kita di sesi selanjutnya. Nah, di pengenalan AI ini kita belajar lebih dalam terkait apa itu AI, bagaimana AI bekerja dan peran data di dalamnya, bagaimana kemampuan dan batasan teknologi AI dan yang menarik nih, apakah AI bisa menggantikan peran manusia? Nah, ini mungkin sebuah diskusi yang bisa kita perdalam lagi di sesi diskusi ya. Nah, jadi kita mulai dari apa itu AI. Nah, jadi mungkin rekan-rekan sekalian sudah tidak asik lagi dengan AI, mulai dari bangun tidur, sudah buka Google Weather buat lihat bagaimana cuaca di pagi hari ini, kemudian juga bisa menggunakan Google Assistant buat merancang kegiatan hari ini seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan setelah masuk waktu produktif, rekan-rekan sekalian mungkin akan menggunakan Google Maps untuk melihat rute jika mau mengunjungi suatu tempat, misalnya untuk meeting atau dan lain sebagainya, dan juga bisa menggunakan Gemini sebagai asisten bekerja. Misalkan butuh untuk membuat email, membuat lain sebagainya, itu kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan implementasi berbagai produk AI. Nah, tidak hanya itu, bahkan ketika kita mengisi waktu luang, kita bisa menggunakan AI untuk sebagai sarana hiburan kita gitu ya yang AI ini sudah diimplementasikan di berbagai platform misalnya di Netflix sehingga kita bisa melihat rekomendasi dari macam-macam tayangan yang sepertinya cocok untuk kita gitu ya dan juga untuk olahraga dan nutrisi AI juga telah diimplementasikan di berbagai aplikasi seperti MyFitnessPal. Nah, jadi apa itu AI? Nah,
kecerdasan artifisial atau AI ini, kalau dari sisi teoritis adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Nah, jadi di sini seperti manusianya ini kita buat ya. Jadi karena memang AI ini sangat dekat dengan bagaimana manusia berpikir. Nah, kita akan coba perdalami lebih lanjut. Nah, penggunaan AI ini tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga di dalam ranah profesional, misalnya dengan untuk memprediksi harga tiket pesawat, prediksi cuaca untuk pertanian. Kemudian kita juga bisa gunakan AI untuk melakukan analisis sentimen pelanggan jika memang kita seorang pebisnis ya. Nah, itu masih banyak lagi dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa melihat banyak sekali macam-macam implementasi use case AI di learning course kami di learning.korika.id pada tab use case AI. Nah, di sini ada banyak sekali baik untuk pemanfaatan AI secara umum maupun implementasinya secara spesifik pada generatif AI dan juga responsible AI. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih, bagaimana AI bekerja dan peran data di dalamnya. Tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa AI ini bekerja untuk memimik manusia. Nah, seperti apa sih? Kita coba pelajari lebih dalam. Nah, jadi secara umum, secara sederhana nih ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, AI bekerja itu dengan tiga tahap ya. Jadi ada pengolahan data, mengenali pola, dan prediksi serta rekomendasi. Jadi bahan bakar utama atau bagaimana AI bekerja itu adalah berdasarkan pengolahan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Jadi AI ini dapat memproses jutaan data dalam hitungan detik. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuat AI yang dapat digunakan untuk dalam studi kasus pertanian, maka di sini kita bisa memberikan jutaan data terkait pertanian yang bisa AI pelajari sehingga dia bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengenali pola. Setelah dia mempelajari jutaan data, dia bisa menemukan pola tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, setelah dia mempelajari polanya, dia akan bisa memberikan prediksi dan rekomendasi uh, terkait dari field yang tadi kita sudah masukkan gitu ya tadi. Kalau jika tadi soal pertanian, maka AI ini dapat digunakan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi terkait pertanian juga gitu. Ini masih secara umum ya Bapak Ibu. Nah, jadi bahan bakar AI itu ada dua. Yang pertama adalah data, dan yang kedua adalah algoritma. Nah, data itu berperan sebagai bahan belajar utama dalam sistem AI. Jadi, sumber belajar AI itu dari data ini. Nah, kemudian yang kedua adalah algoritma yang berfungsi sebagai otak yang memproses data tersebut. Nah, jadi AI itu tidak lepas dari dua bahan bakar utama ini. Yang pertama data, dan yang kemudian yang kedua adalah algoritma. Nah, sekarang kita coba lebih dalam lagi nih, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana sih AI ini bekerja? Kalau tadi kita udah membahas tiga step secara umum, nah kita akan coba lebih dalam lagi bagaimana AI ini bekerja. Jadi, di sini ada flow yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian pemrosesan data, pelatihan model AI, menerapkan pengetahuan, evaluasi dan peningkatan, belajar dari kesalahan. Nah, kita coba perdalam satu persatu. Nah, jadi kita mulai dari uh, pengumpulan data ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau ngomongin data, data itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Pasti kita sehari-hari tidak bisa lepas dari data. Bahkan ketika kita melakukan uh, membuat chat WA gitu ya, berkomunikasi dengan rekan kerja atau dengan keluarga atau dengan teman sejawat, itu aja sudah memproduksi data Bapak Ibu. Jadi data itu tidak hanya yang berupa tabel seperti record, misal kita uh, ke rumah sakit terus kemudian ada log record di hari ini periksa tanggal segini terus kemudian keluhannya ini. Nah, data tidak hanya yang berupa tabel numerik itu saja, tapi ada juga data yang tidak struktur yang mungkin kita di kehidupan sehari-hari tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah data gitu ya. Jadi data di sini bisa dikelompokkan menjadi dua rekan-rekan sekalian, yaitu data terstruktur, yaitu yang biasa kita temui di analisis statistik berupa tabel dan juga data tidak terstruktur yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu adalah data, yaitu dapat berupa teks yang tadi seperti tadi ya, chat dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa image yang mungkin kita melakukan
dokumentasi gitu ya, ngefoto sesuatu, nah itu juga berupa bisa menjadi data yang dapat juga menjadi masukan untuk AI. Dan tidak hanya itu, bisa juga berupa video dan juga audio. Nah, seluruh data ini bisa menjadi masukan bagi AI dan tentunya untuk langkah selanjutnya yaitu pemrosesan data itu sangat tergantung dengan data yang kita inputkan tadi. Nah, secara umum pemrosesan data itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pembersihan data, yaitu menghapus informasi yang salah, bias, atau tidak relevan. Misalkan kita mau melakukan eh, analisis terkait data tadi ya Bapak Ibu, data chat mungkin ya, data chat atau mungkin supaya lebih spesifik mungkin data review dari Google Maps katakan seperti itu. Nah, kalau kita mau menganalisis data review dari Google Maps, tentunya kita ingin mengekstrak informasi dari review yang disampaikan. Nah, di dalam review itu secara secara manusiawi orang akan mengetikkan banyak hal, misalnya cerita banyak hal gitu. Terus kemudian ada emoticon. Nah, itu emoticon itu kan sebenarnya tidak terlalu bermanfaat ya buat apa namanya untuk uh, untuk analisis kita. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita bisa lakukan pembersihan. Atau kalau di data terstruktur, misalnya data yang banyak mengandung missing values atau bias, nah itu kita bisa lakukan pembersihan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transformasi data, yaitu mengubah format data menjadi bentuk yang dapat diproses oleh algoritma AI. Nah, jadi ketika tadi kita menggunakan data-data tidak terstruktur dan kita mau menggunakan AI yang inputannya adalah data terstruktur, maka kita harus melakukan transformasi data, yaitu mengubah bentuk data dari yang tidak terstruktur menjadi terstruktur seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada labeling. Nah, ini labeling ini opsional tergantung dengan case-nya ya, yaitu memberi label pada data tertentu untuk membantu AI mengenali kategori tertentu. Misalnya kita sedang membuat AI untuk dapat membedakan mana yang kucing dan mana yang anjing. Maka kita memberikan label kucing itu seperti apa dan anjing itu seperti apa sehingga AI bisa mengenali polanya. Nah, kemudian kita masuk ke pelatihan model AI. Nah, pelatihan model AI ini dibedakan menjadi tiga ya secara umum Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah supervised learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement learning. Nah, jadi di supervised learning ini kita seperti memberikan guru gitu ya pada AI. Jadi AI ini belajar dengan cara pembelajaran terbimbing, yang mana AI dilatih menggunakan data berlabel. Nah, biasanya pembeda utamanya adalah ada tidaknya label dalam suatu data. Nah, kalau unsupervised learning itu adalah pembelajaran yang tak terbimbing, yang mana kita bisa lihat di ilustrasinya ya Bapak Ibu, kalau supervised learning tadi itu AI pegang buku nih. Jadi AI pegang buku dan juga dia ada gurunya gitu, ada gurunya yang menuntun dia untuk bekerja. Sedangkan kalau di unsupervised learning itu dia benar-benar belajar sendiri tanpa ada guidance gitu. Jadi gampangannya di unsupervised learning ini AI belajar tanpa ada panduan atau label. Nah, yang ketiga adalah reinforcement learning, yaitu pembelajaran penguatan di mana AI ini belajar melalui umpan balik dari lingkungan gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu pernah main game terus gamenya tuh lawan komputer gitu ya. Nah, lawan komputer tuh biasanya adalah reinforcement learning yang bekerja di balik itu. Jadi AI akan mempelajari berdasarkan langkah-langkah yang diambil oleh rekan-rekan sekalian. Tuh. Nah, kemudian kita masuk ke menerapkan pengetahuan, di mana untuk menerapkan pengetahuan berdasarkan model yang tadi dilatih, AI itu ada dua, dua ini ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ada dua penerapan biasanya dengan yaitu untuk prediktif AI dan juga yang kedua adalah generatif AI. Nah, untuk prediktif AI ini biasanya kita gunakan untuk melakukan prediksi seperti namanya ya, yaitu misalnya untuk memberikan rekomendasi produk, analisis resiko, terus kemudian peramalan tren. Nah, kalau generatif AI itu seperti namanya kita melakukan generate. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan ChatGPT atau Gemini atau semacamnya, nah itu berarti kita sedang menggunakan AI untuk penerapannya dalam generatif AI. Jadi kalau prediktif itu hasilnya adalah hasil prediksi berupa suatu nilai. Nah, sedangkan kalau generatif AI itu berupa konten hasil generate seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat AI yang uh, yang robust gitu ya, atau AI yang sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya kita perlu melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi misalkan dengan chatbot, nah chatbot itu
ia akan belajar dengan berinteraksi dengan user gitu ya. Jadi evaluasi ini merupakan hal yang sangat penting. Kalau misalkan di predictive AI kita menggunakan evaluasi seperti akurasi gitu ya, akurasi untuk melihat seberapa seberapa tinggi akurasi prediksi dari AI. Nah, kalau untuk generative AI itu evaluasinya berdasarkan pengalaman dengan usernya gitu. Jadi kalau misal AI-nya sering memberikan jawaban yang halusinasi atau yang apa namanya yang kurang relevan gitu ya. Nah, itu berarti perlu dilakukan peningkatan seperti itu secara berkelanjutan dan biasanya evaluasi dan peningkatan ini dilakukan on the loop gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan secara berkelanjutan. Nah, di AI ini ada istilah yang cukup penting nih. Nah, ini pasti sudah sering dengar nih ya, garbage in dan garbage out. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi AI itu dia bekerja sangat bergantung pada data yang dimasukkan. Jadi, kalau kita memberikan masukan data berupa garbage gitu ya, nah, maka AI ini akan memberikan keluaran atau output juga berupa garbage gitu ya. Nah, jadi penting bagi kita uh, ketika kita sedang menerapkan AI itu atau membuat membuat model AI gitu ya atau membangun model AI untuk memastikan data yang kita masukkan itu bukan garbage gitu ya supaya AI kita dapat memberikan output sesuai dengan semestinya. Gitu. Nah, kemudian ini ada bagaimana kemampuan dan batasan teknologi AI, sepertinya nanti akan dibahas lebih lanjut di course selanjutnya ya. Nah, tapi mungkin di sini kita singgung sedikit. Nah, kemampuan AI itu memang sangat besar ya Bapak Ibu, bisa memberikan bantuan untuk otomatisasi proses kompleks, terus kemudian memberikan prediksi yang akurat, memberikan membantu untuk pemrosesan data besar, memberikan adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan, dan juga membantu kita dalam pengenalan pola yang lebih kompleks. Nah, tapi di balik itu ada batasan AI yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu yang pertama adalah tadi yang kita sudah kita bahas ya, ketergantungan pada data yang berkualitas gitu. Jadi kita memang perlu memastikan data yang kita gunakan sebagai masukan untuk AI itu adalah data yang berkualitas. Nah, yang kedua adalah kurangnya pemahaman konteks karena memang AI ini sangat bergantung pada data. Jadi untuk konteks-konteks tertentu itu yang membutuhkan penalaran khususnya, nah itu AI sangat terbatas. Terus yang ketiga ada keterbatasan kreativitas dan inovasi, kemudian ada kekhawatiran etis dan keamanan, dan juga biaya dan sumber daya. Nah, ini pertanyaan menarik dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut di course Responsible AI ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Apakah AI bisa menggantikan peran manusia? Nah, jadi di sini kita spill sedikit ya, spill sedikit. Nah, jadi AI ini mungkin unggul dalam kemampuan teknis, tetapi ada banyak aspek yang tadi sudah kita bahas ya, yang mana masih membutuhkan sentuhan dari manusia sehingga uh, masih ada peran manusia dan bukan masih ya, memang ada gitu ya. Dan memang harus selalu ada peran manusia untuk memastikan AI itu memberikan keputusan yang etis dan adil, memahami konteks yang kompleks, dan menangani situasi yang tak terduga, dan juga untuk mencegah resiko penyalahgunaan. Nah, jadi solusi terbaiknya seperti apa? Nah, solusi terbaiknya adalah kita mengkolaborasikan AI dengan manusia atau kita sebagai manusia tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan AI dan tentunya dengan berbagai consideration yang mungkin kita bisa pelajari bersama di dalam course Responsible AI nantinya. Nah, mungkin itu dari modul 1 ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjut lagi sedikit ke modul 2. Nah, jadi di modul 2 ini, oke. Nah, jadi di modul 2 ini, mungkin eh, reviewnya tidak akan sepanjang yang tadi ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu juga. Jadi modul 2 ini nanti akan lebih banyak di, apa namanya, diperdalam di course kedua, yaitu Generative AI, yang mana di modul 2 ini kita mencoba untuk mengenal beberapa alat-alat generatif AI dan mempelajari bagaimana kita bisa memilih alat generatif AI yang yang sesuai dan juga kita mendalami lagi pentingnya pengawasan manusia khususnya dalam konteks generatif AI. Nah, kita mulai dari pertanyaan sederhana nih Bapak Ibu sekalian, apa itu generatif AI? Nah, generatif AI secara teoritis adalah cabang kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru seperti teks, gambar,
video, musik, atau bahkan kode program. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian udah mulai ke-trigger nih generatif AI itu seperti apa, yaitu yang kita sering gunakan misalnya di ChatGPT, Gemini, atau di alat-alat AI yang sudah banyak tersebar dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, generatif AI itu berbeda dengan prediktif AI yang tadi kita sudah singgung ya. Jadi generatif AI itu dia lebih ke menghasilkan konten baru, sedangkan kalau prediktif AI itu dia memberikan prediksi hasil prediksi gitu ya. Nah, ini ada beberapa aspek-aspek yang membedakan keduanya. Namun di sini kita akan berfokus pada generatif AI. Nah, jadi generatif AI itu memberikan banyak keunggulan ya Bapak Ibu, seperti yang pertama kreativitas tanpa batas, kemudian efisiensi tinggi dan juga personalisasi. Namun ada tantangannya, yaitu yang pertama adalah etika, keamanan data, bias algoritma, dan hak cipta. Mungkin ini akan diperdalam di course 2. Nah, ini ada beberapa implementasi generatif AI yang bisa Bapak Ibu lihat di daftar use case. Terus kemudian kita akan coba untuk mengenal alat-alat generatif AI. Nah, alat-alat generatif AI itu sangat banyak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan mungkin kita bisa kelompokkan menjadi 8 ya, yaitu yang pertama ada pembuatan konten, data analisis, penerjemahan bahasa, code generation, customer service dan chatbot, healthcare and telemedicine, education and learning tools, dan security and fraud detection. Nah, kita mulai dari pembuatan konten. Nah, alat-alat generatif AI yang biasa digunakan untuk pembuatan konten itu dikelompokkan berdasarkan konten yang dibuat gitu ya. Bisa berupa teks, itu alatnya cukup banyak ya, Gemini, ChatGPT, dan juga Jasper. Terus bisa juga gambar, video, dan suara. Nah, ini eh, masing-masing contoh-contoh alat-alat yang bisa digunakan. Nah, ini contoh implementasinya, mungkin kita skip. Nah, kemudian ada data analysis. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengotomatisasi analisis data itu sangat mudah sekali ya. Seperti kita bisa gunakan Looker, OpenAI Codex, Tableau, Data Robot, dan bahkan sekarang Google Colab tuh bisa menggunakan prompt aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ngoding sesuatu tuh tinggal minta AI aja untuk melakukan analisis data yang kita masukkan. Tuh. Nah, ini contoh untuk penerjemahan bahasa juga sangat banyak. Ada Google Translate, terus kemudian ada DeepL, dan ada Localize. Nah, untuk code generation juga cukup banyak, yaitu ada Gemini. Terus sekarang ada bisa diimplementasikan juga Gemini ini di Google Colab ya. Terus kemudian ada Tab9 dan lain sebagainya. Dan yang cukup terkenal ini GitHub Copilot ini sangat bermanfaat. Terus kemudian, nah ada juga untuk chatbot. Ini kita bisa membuat chatbot tanpa harus melakukan coding dengan beberapa tools seperti Dialogflow, Zendesk, dan ada. Terus kemudian ada untuk healthcare and telemedicine, juga ada Google Health, Math AI, Fish AI. Nah, kemudian untuk education kita bisa gunakan Gemini dan alat-alat lainnya seperti Scribe, Synthesia, Quiz Kahoot. Terus kemudian dan untuk security and fraud detection kita bisa gunakan Google SecOps, kemudian Darktrace, Splunk, dan banyak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memilih tools generatif AI. Nah, ada beberapa langkah best practice ya. Yang pertama tentunya kita perlu mengidentifikasikan terlebih dahulu tujuan dan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi fitur dan kemampuan tools yang tersedia. Kemudian kita perlu mempertimbangkan biaya dan keamanan datanya. Terus kemudian kita bisa lakukan uji coba gitu. Dan kemudian kita baru bisa memilih tools dengan dukungan terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin ini nanti akan dibahas lebih dalam di course generatif AI. Nah, untuk pengawasan manusia, ini juga akan dibahas lebih dalam di course Responsible AI. Kemudian, kemudian kita masuk ke modul yang ketiga ya Bapak Ibu. Ini juga masih terkait dengan generatif AI, yaitu seni dari prompt engineering. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak ini ya, sudah tidak asing lagi dengan prompt engineering, yaitu teknik membuat prompt gitu ya. Prompt itu adalah input teks yang menyediakan instruksi ke model AI untuk menghasilkan suatu output. Jadi gampangannya prompt itu adalah bagaimana kita memberikan perintah kepada AI untuk melakukan sesuatu. Terus
Nah, di dalam prompt engineering ini ada dua ada dua teknik prompting ya, yaitu zero shot prompting dan juga few shot prompting. Nah, zero shot prompting itu adalah kita memberikan perintah tanpa memberikan contoh, dan di few shot prompting itu adalah kita memberikan satu atau lebih contoh gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada beberapa contohnya, mungkin Bapak Ibu bisa perdalam kembali melalui course-nya di learning platform kita. Kemudian untuk modul selanjutnya yaitu modul 4 yaitu penggunaan AI secara bertanggung jawab. Mungkin ini kita skip saja karena akan diperdalam kembali di course 2. Kemudian selanjutnya yaitu modul kelima, yaitu tetap terdepan dalam perkembangan AI. Yaitu setelah kita memahami AI itu apa, kemudian kita juga mempelajari bagaimana generatif AI bekerja dan juga bagaimana penggunaan AI secara bertanggung jawab. Nah, tentunya kita uh, be- uh, mencoba bagaimana supaya kita ini tetap bisa keep on track gitu ya di AI dan tidak ketinggalan atas flow-nya yang berjalan sangat cepat gitu ya. Nah, jadi di modul 5 ini kita mempelajari bagaimana kita bisa terus tetap berkembang bersama dengan perkembangan AI gitu ya, tidak ketinggalan dengan perkembangan AI. Nah, ini di sini kita membahas mengapa kita harus mengikuti perkembangan AI dan bagaimana tren terkini AI dan bagaimana strategi mengikuti perkembangan AI. Nah, uh, kita mulai dari pertanyaan pertama, mengapa kita harus mengikuti perkembangan AI? Nah, karena perkembangan AI ini sangat cepat sekali ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, ada banyak sekali trigger bagi kita untuk terus berkembang mengikuti perkembangan AI. Nah, jadi bagaimana tren AI terkini? Nah, AI terkini sekarang sudah bisa mengenerate atau menghasilkan konten sesuai dengan yang kita inginkan ya, dari teks, gambar, video, suara. Nah, tren utama pada AI ini di 2024 sampai 2025 ini ada generatif AI yang mungkin sekarang sudah banyak agentic AI gitu ya. Terus kemudian ada otomatisasi di berbagai industri, kemudian ada pengambilan keputusan dan analisis prediktif. Nah, kalau di Indonesia ini sudah banyak sekali perkembangannya. Nah, lalu bagaimana strategi mengikuti perkembangan AI? Nah, ini salah satu uh, yang sudah kita implementasikan sekarang, yaitu kita berpartisipasi di event data atau AI, berkolaborasi dengan komunitas data atau AI, terus kita juga mengikuti perkembangan dari AI entusias dan juga mengikuti pembelajaran berkelanjutan. Nah, kemudian kita skip saja. Nah, eh, bagaimana memformulasikan strategi AI. Nah, di sini ada best practice-nya. Jadi kita yang pertama adalah kita perlu memahami terlebih dahulu tren AI sesuai industri yang sedang kita jajaki. Kemudian kita perlu memberikan atau menentukan hasil atau set clear goals untuk perkembangan AI kita. Terus kemudian kita bisa build kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya dengan menggunakan beberapa tools pelatihan yang sudah tersebar. Nah, salah satunya juga dengan mengikuti Korika AI Training ini. Dan juga kita bisa mengimplementasikannya mulai dari proyek kecil dan melakukan pengembangan secara bertahap. Nah, ini ada contoh beberapa rencana aksi. Nah, jadi mungkin sebelum menutup review dari course pertama ini, ada sebuah quotes dari Sundar Pichai, AI atau kecerdasan buatan adalah salah satu hal terpenting yang sedang dikembangkan oleh umat manusia. Ini lebih mendalam daripada listrik atau api. Nah, mungkin sekian dari review untuk course pertama. Untuk course kedua dan ketiga akan saya serahkan kepada Pak Ali. Oke, terima kasih ke Kak Salwa. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Tadi karena sudah direview oleh Kak Salwa ya dengan sangat baik sekali untuk course 1 dan ini rekan-rekan semuanya tentu saja sudah menggunakan ya dari semua learning platform yang ada. Ya, tadi sudah di-review dengan sangat baik sekali mulai dari modul 1.1, kemudian 1.2, kemudian 1.3 sampai di 1.5. Nah,
kita melihat bahwa rekan-rekan semuanya sudah menggunakan LMS yang disediakan oleh Korika, learning platform yang sudah kita sediakan dengan menggunakan kurikulum yang memang kita desain bersama para strategic partner sehingga ini bisa memberikan peningkatan skills ya bagi rekan-rekan semuanya pada saat menggunakan artificial intelligence untuk meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti bisa feel free untuk menanyakan ya materi-materi yang sudah kita sediakan. Nah, di dalam learning platform, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Salwa dengan sangat baik, rekan-rekan semua bisa mengakses ke dalam dashboard-nya, kemudian juga sudah ada jadwal diskusi nanti di sana, kemudian juga use case AI yang ada, ya, kemudian panduan dari kurikulum ini sendiri yang memang kita desain bersama para strategic partner di Asia Pasifik, termasuk dari Australia, University of Melbourne, Artificial Intelligence Center, kemudian dari AI Singapore, dan juga dari Jepang dan juga dari Korea Selatan. Nah, karena tadi sudah di-review ya oleh Kak Salwa ya, karena ini adalah dashboard yang ada di saya, kebetulan saya sebagai instruktur ya. Rekan-rekan semuanya bisa melihat dari ada 3 course ya, tadi ada dasar-dasar AI, kemudian ada generative AI, kemudian responsible AI, dan sebenarnya kita memiliki satu course sendiri yaitu untuk trainer AI yang ini dipersiapkan untuk para trainer. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai modul 1.1 ya, pengantar kecerdasan artifisial sehingga modul 1.5. Nah, untuk yang course berikutnya yaitu di generative AI dan responsible AI ini merupakan keunggulan dari bidang AI yang saat ini akan menjadi motor dari teknologi. Nah, di modul 2.1 kita memberikan penjelasan mengenai pengenalan generatif AI. Jadi diberikan sudah dengan sangat baik oleh instruktur kami, yaitu Bapak Suryadi Putra Liawati Mena. Di sini kita mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework for Student, ya, dan apa saja yang sudah didesain di sini, ya, target capaian aspek kompetensi AI-nya memang belum tercapai semuanya baru dari satu modul ini, tapi nanti akan tercapai dari modul-modul yang lain jika nanti diperhatikan dengan baik, yaitu khususnya dari slide materi yang sudah disampaikan melalui video-video secara singkat gitu ya di sini, terutama apa itu perbedaan antara generative AI dengan AI konvensional ya, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian mungkin sedikit lebih teknikal yaitu tentang GAN itu sendiri ya, GAN dan VAE. GAN itu adalah Generative Adversarial Network dan VAE itu adalah Variational Autoencoder. Nah, ini mungkin sedikit sangat teknikal ya terkait dengan AI-nya, generatif AI-nya khususnya, tapi ini adalah arsitektur yang selama ini rekan-rekan gunakan pada saat misalnya menggunakan ChatGPT atau pada saat rekan-rekan menggunakan Google Gemini atau Microsoft Copilot gitu ya dan seterusnya. Nah, teknologi di balik itu memang bergantung sekali kepada Generative Adversarial Network dan juga Variational Autoencoder. Nah, dua ini yang menjadi kunci yang sekarang dikembangkan lagi ke dalam Generative Pre-trained Transformer atau GPT. Nah, mungkin tidak perlu secara mendalam sekali, tapi ini kita ulas sedikit gitu ya, bagaimana arsitektur di belakang itu jika ingin tahu. Kemudian untuk generative AI di dalam industri ini bagaimana penggunaannya. Nah, karena rekan-rekan semuanya berasal dari berbagai kalangan, bagaimana ya kita menggunakan generative AI itu untuk di bidang masing-masing. Ya, baik untuk membuat konten kreatif, kemudian membuat otomatisasi iklan, ya, analisis berbagai citra medis, atau bahkan membuat desain obat baru. Nah, ini sebenarnya kalau di luar negeri kita memang sudah menggunakan secara intensif generative AI ini untuk bagaimana kita mengenerate value gitu ya. Yang sebelumnya untuk mendesain obat, mendesain vaksin, mendesain apa namanya suatu molekul khusus gitu ya. Nah, itu kita harus melakukan uji coba.
yang sangat beragam. Nah, dengan menggunakan generative AI kita bisa meminta komputer gitu ya untuk mendesainkan ya dengan optimisasi tertentu. Nah, kemudian kita juga memperkenalkan Gemini AI Framework yang mana kalau rekan-rekan semuanya sudah sering misalnya menggunakan ChatGPT gitu ya, atau Google Gemini ya, atau misalnya Microsoft Copilot ya, dan yang lain. Nah, kita memperkenalkan bagaimana bisa menggunakan framework tersebut untuk eh, kehidupan sehari-hari gitu ya, untuk tugas sehari-hari yang sebenarnya bisa kemudian rekan-rekan sekalian ya gunakan di dalam latihan soal maupun penugasan. Ya, artinya di sini penguasaan skills-nya bagaimana mengoptimalkan si generative AI-nya dengan sangat baik gitu ya. Kalau misalnya kita jadi pada saat menggunakan generative AI-nya tadi seperti disampaikan oleh Kak Salwa ya, bagaimana kita membuat prompt dengan baik, kemudian bagaimana kita meminta si eh, Gen AI itu menjadi asisten kita gitu ya. Nah, ini diulas lebih dalam di sini. Kemudian di modul 2.2, nah ini adalah teknologi di balik generative AI-nya, yaitu ada large language model. Di large language model ini sebenarnya mungkin lebih ke arah konsep dan teori, tapi apa yang kita berikan di sini adalah bagaimana cara kerjanya, ya, bagaimana cara kerjanya. Mungkin penasaran nih, gimana caranya supaya si generative AI ini bisa menghasilkan konten yang sesuai yang saya inginkan, atau bisa membantu saya dalam kehidupan sehari-hari saya, misalnya bagaimana saya menjawab email dari rekan kerja saya secara formal, gitu kan? Atau bisa membantu kepada saya untuk membuatkan iklan bagi produk saya, atau membantu mendesainkan kepada saya bagaimana rancangan kerja yang perlu saya lakukan untuk mencapai suatu target tertentu. Nah, apa yang saya bisa harapkan dari sana? Nah, ini kita perkenalkan di modul 2 ya, di course kedua ya, khususnya adalah pada bagaimana sih teknologi itu bekerja ya di large language modelnya. Nah, termasuk dari sisi penggunaan, kemudian konsep dasarnya ya. Nah, ada satu arsitektur yang disebut sebagai arsitektur transformer ya. Nah, ini arsitektur transformer ini adalah arsitektur dari neural network gitu ya. Mungkin tidak perlu terlalu detail bagaimana kita memahami konsepnya, tapi teknologi di balik generatif AI ini ada di transformernya ini, ya, yang memungkinkan si model untuk menilai dan memahami kata-kata dari manusia. Nah, kemudian dari kata-kata manusia tadi bisa menangani konteks yang lebih luas. Ya, kita meminta si AI-nya itu tidak hanya berdiskusi kepada kita, tapi juga mengenerate sesuatu yang kita harapkan. Ya. Nah, kalau penasaran bagaimana sih sebenarnya, bagaimana dia dalam tanda kutip berpikir, gitu ya, arsitektur ini kita jelaskan. Ya. Kemudian bagaimana caranya, ya, kalau rekan-rekan semuanya mungkin sudah sering ya, misalnya meminta seseorang untuk mengerjakan suatu tugas. Ya. Pada saat meminta seseorang mengerjakan suatu tugas, biasanya belum tentu tugasnya dikerjakan dengan baik. Nah, makanya kita mengkoreksi. Nah, teknik ini disebut sebagai prompt tuning. Nah, ketika kita meminta kepada generative AI untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan dia sendiri pada saat mengerjakannya mungkin masih kurang pas. Nah, kita melakukan koreksi. Nah, ini namanya prompt tuning. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah di course 3. Di course 3 ini bagaimana kita dengan segala potensi dari AI ya, kita menggunakan AI secara bertanggung jawab ya. Nah, misalnya nih, saya meminta kepada AI bagaimana caranya untuk mencontek. Wah, ini sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga kita di sini mengacu kepada Seven Principle of AI yang dulu diluncurkan pertama kali oleh Google, ya, bahwa bagaimana penggunaan AI tidak digunakan untuk hal-hal yang membahayakan umat manusia. Misalnya kita menggunakan AI untuk perang, nah ini sesuatu yang tidak baik. Atau menggunakan AI untuk memberikan ancaman kepada manusia, ini juga sesuatu yang tidak baik. Untuk melakukan kejahatan atau untuk mengambil hak orang lain, nah ini juga sesuatu yang tidak baik. Nah, ini kita perkenalkan ya. Ini mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework for
student di tahun 2024, di mana human-centered mindset atau pendekatan berpusat pada manusia serta ada ethics of AI-nya. Ini yang kemudian juga diadopsi dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang artificial intelligence. Nah, kemudian di modul yang terakhir, yaitu di modul 3.2, mungkin kita berpikir bahwa bagaimana kita menggunakan AI itu wah saya berarti harus memiliki komputer yang sangat canggih. Atau kalau misalnya perusahaan saya atau organisasi saya ingin menggunakan AI, memiliki AI-nya, berarti saya harus investasi dalam komputer yang sangat canggih. Nah, di modul 3.2 ini kita memperkenalkan bahwa tidak harus seperti itu. Kita bisa menggunakan namanya teknologi komputasi awan atau cloud computing, di mana sudah banyak disediakan, misalnya melalui teknologi ChatGPT, di mana rekan-rekan semuanya tidak harus melakukan instalasi, tapi bisa langsung menggunakannya. Atau menggunakan Google Gemini, ya, nah, tidak perlu melakukan instalasi, tapi sudah langsung menggunakan. Atau misalnya dengan yang lainnya. Ini di sini kita perkenalkan. Nah, ini kebetulan saya rancang sendiri. Nah, targetnya adalah memperkenalkan kembali bahwa AI itu harus memenuhi 7 prinsip, ya, bermanfaat bagi manusia dan masyarakat, menghindari bias yang tidak adil gitu ya, sehingga AI-nya hanya condong kepada suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu yang tidak baik. Kemudian keamanan dan privacy. Kemudian pada saat saya membuat AI, AI-nya saya klaim gitu ya sebagai karya saya sendiri misalnya, itu juga tidak boleh. Kemudian AI-nya dibuat secara asal-asalan, padahal harus berbasis kepada standar ilmu pengetahuan dan sains. Ya, kemudian AI-nya bagaimana? Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik sekali oleh Kak Salwa bahwa AI itu harus tetap tunduk kepada manusia sehingga memberikan kontrol kepada pengguna. Lalu kalau ada AI yang digunakan dalam aplikasi yang berisiko tinggi seperti senjata otomatis, sistem pemusnah massal, ini nggak boleh ya. Melanggar privasi masyarakat, ini juga sesuatu yang tidak boleh kita perkenalkan kembali. Serta ya bagaimana penggunaannya. Wah, kalau saya menggunakan secara pribadi, nah itu seperti apa? Kalau saya menggunakannya untuk organisasi atau perusahaan nanti seperti apa? Kalau saya menggunakannya untuk skala besar, nanti seperti apa? Nah, ini mungkin barangkali review dari keseluruhan materi yang sudah kita berikan, dan rekan-rekan semuanya bisa lakukan aksesnya di dalam learning platform kita. Dan nanti perlu diingat bahwa ya tidak perlu nanti rekan-rekan semuanya wah takut nih bagaimana kita menggunakan AI-nya. Tapi yang paling utama adalah dari seluruh latihan soal dan juga penugasan ada beberapa contoh-contoh ya bagaimana kita menggunakan AI-nya tadi untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di dalam saya melayani customer saya, atau saya bagaimana saya mencapai KPI-nya saya gitu ya, Key Performance Indicator saya. Bagaimana saya bisa memperoleh nilai yang sangat baik gitu ya untuk sebagai seorang mahasiswa. Tips apa yang harus saya peroleh gitu ya. Nah, ini rekan-rekan semuanya bisa eksplorasi di dalam latihan soal dan juga penugasan. Ya, silakan dieksplorasi dengan sebaik-baiknya dari learning platform yang kita berikan, dan nanti rekan-rekan semuanya harapannya bisa menyelesaikan semua materi sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai apa itu AI dan bagaimana potensinya, ya, termasuk bagaimana kita menggunakan generative AI dan secara bertanggung jawab. Dan kemudian dari sini bisa mengimplementasikannya untuk peningkatan produktivitas dari rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin sedikit tambahan tadi dari saya untuk melengkapi review pada kesempatan pagi hari ini. Dan jika nanti mungkin ada pertanyaan, saya akan senang sekali untuk menjawabnya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Salwa. Silakan Kak Salwa. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas reviewnya yang sangat komprehensif tadi. Uh, Menelusuri kembali ya apa-apa yang kita bisa implementasikan di learning platform kita.
Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan memasuki sesi inti dari uh, kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sesi diskusi interaktif. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk bertanya, memberikan tanggapan, maupun berbagi pengalaman nih. Siapa tahu pernah mengimplementasikan AI di uh, kehidupan sehari-harinya, terus terkena kendala atau dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa diskusikan bersama. Nah, kami mempersilahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau saran dengan fitur raise hand, atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Nah, karena ini merupakan kesempatan yang sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, Insya Allah. Dan tidak ada duanya nih, kapan lagi kan bisa berdiskusi secara langsung dengan pakar AI, Pak Dr. Ari Wijaya. Nah, eh, kami mempersilakan untuk sekitar 20 menit ke depan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Kita lihat pesertanya beragam sekali ya, Kak Salwa ya, dan mungkin Oh ya, beberapa benar Pak. beberapa peserta yang lain mungkin berhalangan hadir nih ya pada kesempatan synchronization ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti tetap rekan-rekan yang lain itu bisa mengikuti ya melalui learning platform kita. Nah, kita lihat ada yang dari BRIN, kemudian ada dari BPS juga, kemudian dari STMKG, kemudian ada dari PSSN juga ya. Wah, ini seru-seru ya pesertanya ya. Silakan mungkin rekan-rekan atau ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Wah, ini ada dari STMKG kayaknya ya, Pak Safri. Ini Kak Safri Emmanuel. Apakah ada suaranya? Silakan. Kendala koneksi mungkin ya. Oke. Ada dari BPS juga nih, ada Pak KR Hidayat ya. Eh, ada suaranya mungkin? Mudah-mudahan tidak ada kendala koneksi. Atau mungkin sudah cukup jelas semua ya. Atau jangan-jangan AI semua nih yang join kepada kita ya. Oke. Oh iya, ini dari eh, Ibu atau Bapak ya? Leli Al-Habib ya. Oke. Silakan. Ini Bapak atau Ibu mungkin boleh open mic. Silakan Bapak atau Ibu Leli Al-Habib. Silakan. Mungkin ini ya Pak, sinyalnya kurang bagus nih. Oh, Mungkin kurang sinyal coba bagus. Salwa, Oke. Salwa bantu Suara saya untuk membacakan. Oh, terdengar, udah. Bapak Ibu? Oh, bisa Oke, Pak ya. Ya, silakan silakan Pak. Pak. Silakan Pak. Bisa ya, oke. Ini terima kasih sudah bisa bergabung dengan eh, course di Korika. Saya sebenarnya kantornya deketan Pak ya, kalau saya lihat alamatnya Korika ini ya. Eh, jadi yang ingin saya tanyakan di luar course yang sudah eh, kita dapatkan eh, selama ini, yang tiga tadi ya, itu kan lebih kepada user untuk AI-nya ya. Apakah nanti ada nggak course untuk lebih yang hal-hal yang teknis, misalnya membuat algoritma baru dan sebagainya? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf Pak, panggilannya Pak Leli apa Apip, Apip. Pak Abib? Oke, baik. Iya, Ya, betul ya. sekali Pak. Kita eh, dekatan ya. Jadi kita sering sekali. Nah, untuk di course yang saat ini memang fokus kepada sebagai user AI. User AI bagaimana kita menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas. Tapi kalau sudah sangat yakin nih kalau untuk tim peneliti seperti Pak Apip ya uh, perlu nih pelatihan teknis secara spesifik gitu ya untuk mengkaji algoritma baru. Nah kebetulan memang bidang saya ya dan Kak Salwa juga ya ini untuk pengembangan metode-metode baru juga nih sebenarnya terkait dengan AI ya. Ada sebenarnya pelatihan teknis terkait dengan itu tapi mungkin belum kita luncurkan untuk saat ini. Tapi nanti boleh kita kontak
secara individu ya, Pak Apip ya. Fokus kita memang sebenarnya adalah untuk pengembangan metode baru. Ini sebenarnya untuk AI itu khususnya kemarin kita adalah di geospasial ya. Mungkin Kak Salwa bisa juga nanti kita jelaskan secara lebih detail. Walaupun mungkin pada kesempatan kali ini kita masih fokus kepada AI untuk user. Ya, AI untuk user seperti tagline kita AI for everyone. Ya, tapi sebagai ujung tombak dari pengembangan AI sendiri ya di BRIN. Nah, yang saat ini Pak di tim kita ya, di tim kita penelitiannya adalah kepada bagaimana pengembangan AI untuk geospasial ya. Khususnya adalah visual language model. Nah, visual language model ini uh, menggunakan algoritma-algoritma yang baru ya, seperti RS Lava, kemudian dari Polygema, dan seterusnya. Yang ini merupakan pengembangan dari generatif pre-trained transformer yang saat ini digunakan oleh GPT, namun kalau ChatGPT dan Gemini biasanya fokusnya kepada teks. Nah, ini pengembangannya ke arah geospasial, Pak, penggunaan citra satelit dan seterusnya. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusikan secara lebih detail ya. Pelatihan terkait dengan teknis ini ada, gitu ya. Begitu mungkin Pak Apip, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Pak. Baik, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Apip. Oke, baik. Dari rekan-rekan yang lain, mungkin jika ada pertanyaan lagi juga boleh. Ini kayaknya kita juga ada yang apa namanya dari berbagai macam ini ya, berbagai macam peserta ya. Kalau kita lihat ya Kak Salwa ya di learning Iya platform nih kita. Pak, Hmm. kayaknya ada berbagai instansi. Ini ada dari PSSN juga nih. Ada Pak Igede Mahaputra dan Pak Stefanus Santorizen. Boleh, mudah-mudahan nggak ada kendala Oh ini koneksi ya, ya. ya, Oke. kami persilakan ke Pak Igede Mahaputra. Baik, selamat siang Mbak Salwa dan Mas Ari. Selamat Selamat siang Eh, siang, Pak. Pak. saya mau bertanya terkait satu hal, Kak. Di kursusnya sendiri kan sebelumnya dijelaskan bahwa untuk LLM atau text generation model dalam mengerjakan suatu tugas itu masih diajarkan mengenai prompt engineering sebelumnya dan sudah dijelaskan juga bagaimana tekniknya. Tapi saya penasaran apabila informasi yang dibutuhkan oleh model ini lumayan banyak, seperti misalnya model tersebut nanti fungsinya sebagai chat robot eh, untuk suatu hotel. Jadi kan memasukkan informasi-informasi terkait hotel tersebut. Sedangkan kalau dilakukan prompt engineering, menurut saya di proses prompt engineeringnya informasinya akan sangat panjang dimasukkan di dalam proses pemberian informasi tersebut. Nah, saya kurang paham apakah ada teknik lain selain prompt engineering untuk memberikan informasi dalam jumlah banyak kepada model seperti ChatGPT seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Baik. Mohon maaf, ini kami harus memanggilnya siapa, Pak? Pak Igede Mahaputra. Ya. Maha. Pak Maha, baik. Oke, saya izin menjawab ya, Pak. Ini tadi sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Kak Salwa ya, bahwa prompt engineering ini sesuatu yang sangat membantu dan menjadi kunci ya pada saat kita mengoptimalkan si generatif AI. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Salwa, ada teknik yang baru yang saat ini disebut sebagai agentic AI, gitu kan? Nah, sehingga sebenarnya pada saat kita menggunakan chatbot misalnya atau generatif AI misalnya adalah ChatGPT, ya. Sayangnya ChatGPT yang versi gratisnya terbatas, Pak. Ya, nah mungkin yang lebih banyak adalah Google ya, Google Gemini atau yang lain ya, Microsoft Copilot atau kalau misalnya di PSSN mau fokus kepada yang open source gitu ya, sehingga kita bisa memberikan informasi cukup banyak walaupun tidak harus berlangganan dengan biaya yang sangat besar, kita bisa menggunakan yang open source misalnya seperti DeepSeek gitu ya dan seterusnya. Nah, ada dua mekanisme, Pak. Ada dua mekanisme. Yang pertama adalah kita memang berinteraksi seperti chatbot, gitu ya. Sehingga tadi kalau Pak
Maha menyampaikan bahwa saya memberikan informasi nih mengenai hotel ini ya. Kemudian saya meminta si chatbot atau generative AI untuk melakukan sesuatu. Nah, pada saat dia melakukan sesuatu, belum tentu hasilnya baik, gitu kan ya. Kita melakukan koreksi lagi. Misalnya kita meminta kepada dia buatkan SOP untuk bagaimana menghadapi customer yang melakukan komplain ke hotel kita. Nah, belum tentu SOP itu sudah langsung benar kan gitu ya. Kemudian kita modifikasi lagi. Nah, sehingga generative AI ini statusnya adalah seperti asisten kita. Nah, kalau kita memiliki asisten, apakah ketika misalnya kita memberi tugas kepada dia langsung bagus? Belum tentu juga kan, kita koreksi kan. Semakin detail tugas dari kita, semakin bagus hasilnya. Semakin banyak kita memberikan tugas dan koreksi, semakin bagus juga hasilnya. Nah, ini kunci dari prompt engineer. Sangat spesifik, dilakukan berulang-ulang kali sampai dia tahu style dari kita, ini akan menjadi asisten yang sangat baik. Nah, ini sama seperti manusia ya Pak ya, mirip seperti manusia. Ini namanya prompt engineer. Nah, wah, tapi kalau kayak gitu berarti terlalu banyak dong kita memberikan tugas, kemudian terlalu banyak memberikan informasi, terlalu banyak memberikan instruksi sangat detail, capek juga gitu kan. Nah, ketika misalnya kita sudah memiliki proses bisnis yang detail dari awal sampai akhir, SOP-nya sudah jelas, standarnya sudah jelas, kemudian evaluasinya sudah jelas, kriteria bagus tidaknya sudah jelas, sudah kita buat dalam sebuah skema, standar operating prosedur yang harus diikuti. Nah, itu langsung aja kita serahkan kepada AI, maka AI-nya sudah berubah menjadi seperti yang tadi Kak Sawa jelaskan, yaitu namanya agentic AI. Di agentic AI ini, si AI itu tadi akan menjalankan serangkaian tugas, kemudian mengevaluasi dirinya sendiri, ya berdasarkan kriteria yang sudah kita berikan. Misalnya, kalau nanti ada customer, tolong perlakukan A, B, C, D, dan E. Nah, jika customer yang melakukan komplain maka responlah dengan A, B, C, D, atau E. Gitu kan? Ternyata customer yang masih komplain lagi, maka lakukan C, D, dan E. Apakah customer puas? Jika puas, ucapkan terima kasih. Jika customer tidak puas, maka lakukan D. Jika customer yang masih belum puas lagi, hubungi manajer. Jika sudah puas, buatkan laporan. Nah, keseluruhan tahapan ini nanti bisa didokumentasikan dalam bentuk agentic AI, sehingga AI-nya akan melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Begitu Pak, Pak Maha, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran apa yang tadi juga disampaikan oleh Kak Sala. Silakan Pak Maha. Mungkin sebelumnya izin Silakan Kak sedikit Sala. share. Tadi kan pertanyaannya adalah ada nggak teknologi atau teknik yang lebih efektif ya? Karena kalau kita menggunakan prompt engineering, um, bakal terlalu banyak masukan yang kita berikan kepada AI. Dan seperti yang mungkin kita pernah coba sama-sama ya, kalau kita gunakan chat GPT, itu kalau kita masukkan informasi yang terlalu banyak, itu dia kan cuma akan berfokus pada informasi yang awal-awal biasanya. Yang terakhir-terakhir itu biasanya udah nggak fokus lagi ke situ. Nah, uh, kalau saya boleh sedikit share, itu ada satu lagi yang biasanya digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada AI, khususnya untuk dalam konteks generatif AI yang namanya itu Retrieval Augmented Generation. Jadi di teknik ini kita bisa memberikan masukan masukan dalam bentuk pembelajaran gitu ya. Dokumen, katakan kita ingin AI mempelajari suatu dokumen dengan komprehensif, itu kita bisa implementasikan Retrieval Augmented Generation. Nah, ini untuk mempelajari lebih lanjut itu udah ada Code Skill Boost dari Google. Nah, ini mungkin saya share ke kolom chat. Terus kemudian menyambung tadi yang sudah dibahas Pak Ari terkait agentic AI. Nah, ini yang memang sedang ramai sekarang ya, kayak banyak banyak sekali eh, yang sudah mencoba untuk membangun agentic AI ini, dan di Google nih juga sudah banyak pembahasannya lebih lanjut, lebih komprehensif, karena memang tidak menjadi cakupan dalam course AI for Everyone ini. Jadi rekan-rekan sekalian termasuk Pak Maha, jika memang mau memperdalam itu bisa
coba untuk mempelajari lebih lanjut dari course Google ini dan untuk membangun agentic AI-nya bisa juga dilakukan tanpa tanpa harus melakukan coding nih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, menarik sekali di Google sudah ada uh, bagaimana membangun agentic AI tanpa harus coding, ini juga sudah ada uh, platformnya. Nah, ini saya juga share di chat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Pak Maha ada follow up lagi. Baik, terima kasih. Jadi tadi yang digunakan untuk memberikan pengetahuan lebih ke modelnya itu dengan AI agent dan juga dengan apa tadi knowledge RAG tadi ya Pak. Ya? Ya, Retrieval RAG. Augmented Generation, betul Oh, sekali, Pak. RAG. Betul. berarti kalau di RAG-nya sendiri itu fungsinya seperti seperti apa? Apakah dia menyimpan semua informasinya atau memberikan ke ChatGPT-nya ChatGPT-nya hanya informasi yang diperlukan atau semua informasi diberikan sekalian seperti itu kemudian. Ya, mungkin izin menjawab ya, Pak Maha ya. Mungkin nanti Kak Salwa bisa menambahkan. Jadi, kalau kita menggunakan generatif AI yang umum seperti ChatGPT ya, maka semua informasi yang kita gunakan ya, semua informasi yang kita berikan juga ke ChatGPT akan disimpan ke dalam server dari ChatGPT begitu Pak Maha. Jadi kalau saya bertanya, kemudian atau saya misalnya mengirim tugas kepada ChatGPT atau kemudian saya memberikan data kepada ChatGPT untuk dia mengolah, maka itu disimpannya di server ChatGPT. Namun dengan namanya Retrieval Augmented Generation seperti tadi disampaikan oleh Kak Salwa, maka semua informasi itu nanti tidak disimpannya di ChatGPT, Pak, tapi kita simpan ke dalam server kita sendiri, gitu ya. Misalnya nih Pak Maha menggunakan ChatGPT untuk meminta si ChatGPT-nya, gitu ya, untuk melakukan mengolah data, gitu kan, atau meminta dia untuk membuatkan SOP. Maka kadang dia berhalusinasi, begitu ya. Dia berhalusinasi. Wah, dia ternyata hotel yang dia rekomendasikan itu adalah hotel-hotel di Amerika Serikat, gitu ya, bukan dengan nuansa adat istiadat di Indonesia. Nah, sehingga berhalusinasi. Nah, kalau dengan menggunakan RAG, kita meminta si generatif AI itu tidak boleh berhalusinasi, gitu ya. Kenapa? Karena semua informasi, baik pedoman, kemudian adat istiadat, dan seterusnya itu kita berikan. Ya, kita berikan sehingga dia hanya mengacu kepada informasi yang kita berikan. Contohnya misalnya, kalau saya meminta kepada ChatGPT langsung untuk membuatkan SOP menangani customer di hotel saya, gitu, maka dia mungkin akan menggunakan informasi yang ada di internet yang belum tentu benar, gitu ya, dan mungkin juga nggak sesuai dengan adat dan culture di Indonesia. Tapi kalau dengan Retrieval Augmented Generation atau RAG, saya memaksa supaya si generatif AI itu tidak mencari di internet. Ya, tidak boleh mencari di internet. Dia hanya boleh mengacu kepada dokumen-dokumen yang saya berikan. Misalnya saya memberikan dokumennya adalah video penanganan customer di hotel lain atau panduan tata cara penanganan hotel standar internasional menurut Kementerian Pariwisata. Nah, dia hanya boleh mengacu ke sana, gitu ya, dan memberikan rekomendasi yang terbaik. Ini yang menjadi pembeda dari RAG atau Retrieval Augmented Generation dibandingkan dengan Generative AI secara umum. Gitu. Demikian mungkin Pak Maha. Mungkin Kak Salma juga mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Tadi saya juga ikutan belajar nih dari penjelasan Pak Ari. Nah, mungkin saya izin menambahkan sedikit lebih ke praktikal ya Pak, karena kebetulan saya Gen Z yang emang apa-apa dikit-dikit pakai AI gitu. Nah, jadi menyambung terkait Retrieval Augmented Generation, nah implementasinya tuh bisa kita lakukan dengan mudah menggunakan tools yang namanya Notebook LM. Nah, ini kita bisa akses, ini di provide oleh Google ya, Pak Maha. Jadi di sini, nah ini kita bisa uh, inputkan
katalog atau dokumen gitu ya yang berisi informasi kita uh, yang ingin kita bangun, yang ingin AI kita pahami gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa coba ya sama-sama mungkin sedikit ya. Ini jadi kalau kita buka Google Notebook LM, nah ini kita bisa create new di sini. Nah, jadi by default dia kan meminta sources atau sumber-sumber yang kita minta yang kita minta AI untuk mempelajarinya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya dokumen-dokumen yang komprehensif, kita bisa inputkan ke sini gitu ya. Instead of kita membuat prompt yang sangat panjang gitu, itu akan merepotkan mungkin ya. Nah, ini kita bisa upload ke sini. Nah, nanti AI akan mempelajari dari dokumen-dokumen tersebut dan nanti akan memberikan jawaban sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut. Nah, tadi saya coba untuk eh, memasukkan dokumen ini katalog hotel. Kebetulan tadi pertanyaan dari Pak Maha tadi terkait pariwisata ya, terkait perhotelan misalnya. Nah, ini saya coba untuk inputkan ke dalam notebook LM. Nah, jadi di sini tadi saya masukkan ke sini karena prosesnya membutuhkan beberapa waktu, jadi mungkin kita skip aja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini apa namanya AI dia akan mempelajari dari dokumen tersebut secara komprehensif gitu ya tanpa kita harus memasukkannya secara manual di notebook di prompt engineering gitu di teknik prompt engineering. Nah, jadi di sini kita bisa tanya lebih lanjut. Misal saya mau pesan hotel yang harganya eh, di bawah 500.000 misal. Gimana ya? Nah, nanti AI akan memberikan informasi sesuai dengan yang dipelajari dari dokumen yang telah kita inputkan. Nah, jadi kita bisa melihat di sini AI sudah bisa menjawab bahwa kalau kita mau pesan hotel yang kurang dari 500.000 itu ada beberapa pilihan di Blitar ya, karena ini contoh katalognya yang saya inputkan ini hotel-hotel di kota Blitar. Nah, ini ada beberapa pilihan yang memang diambil dari katalog kita ini. Seperti itu mungkin Pak sedikit implementasi dari Retrieval Augmented Generation dengan cukup sederhana. Mungkin itu dari saya. Sepertinya uh, sepertinya sudah cukup ya Pak, atau ada follow up lagi? Ya, ini tadi juga tadi Pak Maha bertanya apakah ada platform yang free gitu ya. Platform yang free tentu saja ada. Jadi tadi yang misalnya Vertex, kemudian tadi Notebook LM dan seterusnya itu mostly dia free sampai dengan fitur tertentu memang ya Pak ya. Kalau soalnya kan kita terlalu terbatas ya. Bagus, kemudian murah, cepat. Nah, itu tiga-tiganya tidak bisa diperoleh dalam satu waktu. Ini triangle of engineering. Sehingga kalau kita perlu yang bagus, kemudian berkualitas tinggi, biasanya harganya juga cukup mahal. Nah, tapi bisa memberikan masa trial memang, Pak, bisa di 1 bulan, atau bahkan beberapa, misalnya seperti notebook LM, seperti disampaikan oleh Kak Salwa tadi, itu free selamanya, tapi dengan fitur-fitur yang dibatasi. Jika nanti ada yang diperdalam lagi, maka ada versi berbayarnya gitu ya. Dan juga misalnya seperti Google Gemini, kemudian seperti ChatGPT, itu mostly memang free semuanya ya. Untuk fitur yang lebih dalam, termasuk RAG-nya atau agentic AI-nya ya, itu kita bisa subscription gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Dari rekan-rekan yang lain mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin sepertinya sudah jelas ya. Gimana Kak Salwa? Tidak terasa ternyata ini kita sudah sampai di pukul 11 lebih 16 nih Pak. Sepertinya karena keterbatasan waktu, mungkin kita Oh iya, bisa betul ya. Dan lanjut mungkin sementara dokumen. ini juga ya Kak Salwa ya sebentar. Rekan-rekan semuanya nanti jika ada pertanyaan yang lebih lanjut ya, bisa kita eksplorasi melalui learning platform kita dengan mengerjakan dari tugas-tugas yang dan juga pembelajaran mandiri ya, serta beberapa bacaan terkait ya, bacaan terkait ya di sana sudah kita masukkan ya, serta beberapa use case ya, use case yang ada itu bisa kita eksplorasi secara lebih
lanjut gitu ya, sehingga nantinya bisa memberikan informasi secara lebih detail. Apa itu tentang fundamental dari AI, kemudian generatif AI-nya sendiri, serta penggunaan AI secara bertanggung jawab. Ya, saya kembalikan lagi ke Kak Sawa. Mungkin kita akan masuk ke sesi dokumentasi mungkin ya. Iya, mungkin sebelum ke sesi dokumentasi, ini ada beberapa informasi follow up yang bisa saya eh, tambahkan menyambung dari yang sudah dijelaskan Pak Ari tadi. Jadi, untuk pembelajaran yang disampaikan di course ini semuanya bisa diakses melalui learning platform learning.korika.id, yang mana seluruh pembahasannya dari course 1 AI Fundamentals, Generative AI, dan Responsible AI semuanya terdapat dalam learning platform, yang mana bisa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ikuti dengan alur pembelajaran mulai dari mengerjakan free test, menonton video materi, melakukan pembelajaran mandiri melalui bacaan, kemudian mengimplementasikan latihan secara langsung dengan use case, dan juga mengerjakan beberapa penugasan yang memantik pemahaman Bapak Ibu sekalian. Dan juga sesi hari ini yaitu pembelajaran dan diskusi online, dan yang terakhir ditutup dengan pengerjaan post-test, yang mana setelah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menghadiri sesi ini dan juga menyelesaikan seluruh course yang ada di dalam learning platform, nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat melanjutkan ke cetak sertifikat, yang mana untuk kelulusan dari training ini terdapat 3 kriteria ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah penyelesaian modul di learning platform, yang mana mencakup ketiga course yaitu AI Fundamentals, Generative AI, dan Responsible AI, dan juga menghadiri sesi sinkronus yaitu sesi kita pada pagi hari ini, dan juga yang ketiga adalah ketepatan waktu, yang mana di sini kami berikan kesempatan 1 minggu setelah periode pelatihan, yaitu berarti sampai di tanggal 23 Agustus untuk menyelesaikan seluruh course yang ada di learning platform. Nah, nanti setelah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menyelesaikan seluruh course, akan mendapatkan sertifikat berstandar internasional yang dikeluarkan oleh Korika sebagai bagian dari kegiatan AI Opportunity Fund Asia Pasifik, seperti contohnya tertera di layar, yang mencakup seluruh materials dan course yang telah Bapak, Ibu selesaikan. Nah, mungkin itu saja tambahan sedikit menyambung dari penjelasan Pak Ari tadi. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak berhalangan, boleh untuk on cam. Ya, ini ada Pak Stefanus Santorizen dan Pak Maha. Ada juga Pak Habib Kawafi. Oke, kita akan mulai, Bapak Ibu sekalian. Sesi dokumentasi akan saya ambil. 1, 2,